Mas Ciko Hakim, juru bicara PDIP. Siap. Wah, asik banget ya. Langsung tayang hari ini. Aku kaget loh. Iya. Iya. Sama dong. Yang di dalam juga kaget juga. Kaget juga. Yang nggak kaget dong, berarti siapa ini? Ibu Mega mungkin. Ya, kan satu-satunya. Berarti beliau yang memutuskan ya? Oh betul. Beliau yang ini betul-betul keputusan beliau. Tapi beliau tentunya membaca semua pergerakan, dinamika, mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak ya, baik dari internal maupun eksternal. Dan akhirnya ya beliau putuskan ini. Kaget aku, sumpah. Kaget ya? Iya, yang kita prediksi sama-sama adalah apakah Anies Baswedan itu diusung oleh PDIP. Kenapa bukan Anies Baswedan, pertanyaan? Kenapa harus Anies Baswedan? Iya kan? Cuma apa yang membuat PDIP nggak serak nih dengan Pak Anies? Apa yang poin apa? Satu ya, kami mempunyai ini jujur ya kita belak-belakan seru nih, biar banyak viewers nih. Jadi pada prinsipnya gini, itu tadi kembali ke soal ideologi dan soal partai kader. Ideologi apa? Ideologi gini, ideologi tentang keberagaman ya, tentang bagaimana kita menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika ya kan. Ada semacam pengalaman yang terjadi di 2017, kita nggak bisa nutup mata ya. Ada polarisasi, ada juga praktek politik primordial gitu ya, yang betul-betul diruncingkan oleh sebagian pihak gitu ya. Bisa juga kita katakan adalah pihak para pendukungnya Pak Anies lah kala itu misalnya. Dan kemudian terjadilah semacam gejolak sehingga Pak Ahok yang tadinya sebenarnya elektabilitas begitu tinggi menjadi drop ya kan, kemudian berakhir di penjara bahkan ya kan, itu satu. Dan itu masalah itu juga menjadi pertimbangan kita. Kenapa? Karena kita juga harus mempertimbangkan pemilih PDI Perjuangan. Paham ya? Pemilih PDI Perjuangan ini, arus bawahnya PDI Perjuangan adalah kaum nasionalis, kaum yang menjunjung tinggi kebinekaan, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan, ya kan? Nah, artinya kayak kita duduk di sini deh, Richard, ya kan? Gua orang Padang, Jawa, lahir besar Jakarta, Muslim, dengan Dr. Richard Lee gitu. Keberadaan ini buat PDI Perjuangan adalah hal yang biasa, hal yang memang harus terus dijaga dan harus menjadi satu ciri khas dan kultur bangsa Indonesia. Nah, ini. Nah, mungkin Pak Anies Baswedan sendiri dalam tanda kutip bisa lulus tes soal kebinekaan, ya kan, pada prinsipnya itu. Tapi ada pengalaman seperti itu yang mungkin menjadi suara-suara arus bawah yang ada sedikit penolakan misalnya, dan itu menjadi pertimbangan juga. Nah, yang kedua tadi, bahwa kita membutuhkan menang, itu betul, dan menang itu bisa didapat dari mana ukurannya, polling tadi, elektabilitasnya tinggi, itu saya setuju, kita semua setuju. Tapi pada prinsipnya untuk for the long run, untuk jangka panjangnya, tentunya PDI Perjuangan tidak bisa serta-merta hanya memberikan tiket pada siapapun itu hanya untuk menang. Kita juga harus meyakini yang bersangkutan juga akan bergotong royong bersama PDI Perjuangan ketika menang untuk bisa membesarkan partai, memenangkan partai ini di pemilu legislatif yang berikutnya misalnya, atau pemilu presiden berikutnya. Dan kenapa? beliau tidak bersedia itu. Loh, bukan masalah bersedia atau tidak bersedia, akan lebih firm, dan kami akhirnya memutuskan bahwa akan lebih yakin apabila ya kita majukan adalah kader sendiri. Karena apa? Kita punya pengalaman buruk di partai yang kita nggak bisa lupakan, dan masyarakat juga bisa tahu ada tokoh yang suka cium tangan Ibu Mega, ya kan? Ketika sudah maju, anak cucunya juga insya Allah kita majuin, ya kan? Cucunya belum lah ya, anak-anaknya, mantunya udah tapi, ya kan? Lalu kemudian meninggalkan partai begitu saja, dan bukan hanya meninggalkan partai, bahkan ingin menenggelamkan partai kita, misalnya, kan itu ya anggapannya. Siapa namanya? Oh, Mulyono. Oh ya. Ya intinya, nah kita punya pengalaman itu, ya kan? Dan kita nggak mau masuk ke lubang untuk kedua kalinya. Ya mudah-mudahan ini pilihan yang baik. Tapi hubungan kita insya Allah sama Pak Anies itu baik-baik saja. Dan Pak Anies mungkin pasti sebagai seorang yang bukan baru di dunia politik juga memahamilah pilihan kita.